Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangayud Kashidia Dewi dengan NIM 24095111026 dari kelas B. Jadi pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai case-based learning dengan judul Dari Kandang ke Kulit Manusia, pembelajaran kasus dermatofitosis di peternakan sapi. Latar belakang dari permasalahan yang akan kita angkat hari ini yaitu di beberapa wilayah pedesaan di Provinsi Bali sendiri, khususnya daerah dengan aktivitas peternakan rakyat yang berdampingan langsung dengan pemukiman dan daerah wisata, penyakit kulit pada hewan ternak masih sering ditemukan. Salah satu kasus nyata terjadi pada peternakan sapi Bali milik kelompok ternak di salah satu daerah dataran tinggi di Pulau Bali. Beberapa pattern itu menunjukkan lesi kulit berbentuk melingkar, bersisik, dan mengalami kerontokan rambut di sekitar kepala dan punggung. Peternak sendiri menganggap kondisi tersebut sebagai penyakit kulit biasa akibat cuaca yang lembab dan perubahan iklim, sehingga ternak tetap dipelihara secara bersamaan tanpa dilakukan pemisahan. Dalam beberapa minggu, kasus serupa muncul pada ternak lain dan salah satu anggota keluarga peternak itu mengalami kelainan kulit gatal berbentuk cincin yang ada di lengan. Kondisi ini kemudian dicurigai sebagai dermatofitosis atau ringworm, yaitu penyakit kulit akibat jamur dermatofit yang bersifat zoonosis. Selanjutnya, permasalahan utama dalam kasus ini adalah rendahnya kesadaran peternak terhadap dermatofitosis sebagai penyakit menular dan zoonotik, terutama pada sistem peternakan rakyat di Bali yang masih bersifat tradisional. Kandang yang menyatu dengan lingkungan rumah, tingginya kelembapan iklim tropis, serta praktik sanitasi yang terbatas dapat mempercepat penyebaran penyakit. Selain itu, mobilitas dilakukan tanpa pemeriksaan hewan terlebih dahulu. Pekerja kandang dan anggota keluarga peternak sering kali itu melakukan kontak langsung dengan hewan tanpa alat pelindung diri, sehingga risiko penularan ke manusia itu dapat semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi pembahasan mengenai dermatofitosis sendiri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dermatofit, terutama jamur Trichopiton verrucosum pada sapi, yang mampu bertahan lama di lingkungan lembab seperti kandang. Jamur dapat menginfeksi jaringan kaya keratin seperti kulit dan dapat menyebabkan lesi khas berupa alopecia, sisik, dan kusta. Pada sapi Bali yang masih muda sendiri, sistem imun yang belum matang serta stres lingkungan itu dapat memperbesar kerentanan terhadap infeksi. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung antar hewan maupun tidak langsung melalui peralatan kandang seperti tali pengikat dan lingkungan sekitar kandang sapi itu sendiri. Pada manusia sendiri, infeksi muncul setelah kontak erat dengan ternak yang sudah terinfeksi atau sakit, dengan manifestasi berupa bercak melingkar, kemerahan, dan gatal. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena Pulau Bali itu merupakan daerah dengan interaksi erat antara hewan, manusia, dengan lingkungan, sejalan dengan konsep yang dianut oleh warga Bali yaitu Trihita Karana, yang juga sejalan dengan konsep One Health. Jadi pada foto yang saya cantumkan itu di bagian atas merupakan sapi yang sudah terinfeksi dermatofitosis dengan ciri-ciri adanya bercak berbentuk lingkaran seperti lesi yang bulu-bulu di sekitarnya atau rambut-rambut di sekitarnya itu juga rontok. Selain itu pada gambar yang bawah itu merupakan ciri-ciri jika manusia sudah terinfeksi dermatofitosis atau ringworm ini sendiri. Jadi ciri-cirinya itu kulitnya akan membentuk lingkaran berbentuk cincin merah dan dapat menimbulkan gatal yang luar biasa. Untuk upaya pencegahannya sendiri, jadi upaya pengendalian yang dapat kita lakukan itu meliputi isolasi dan pengobatan ternak terinfeksi menggunakan anti jamur sesuai dengan anjuran dokter hewan setempat. Perbaikan manajemen kandang seperti peningkatan kebersihan, pengurangan kelembapan, dan desinfektan rutin itu perlu dilakukan oleh peternak. Selain itu, edukasi kepada peternak dan masyarakat daerah mengenai sifat zoonotik atau dermatofitosis itu sangat penting karena ternak sering dilibatkan dalam kegiatan adat dan sosial di Pulau Bali. Penggunaan alat pelindung diri saat menangani
ternak serta pemeriksaan kesehatan hewan sebelum perpindahan lokasi juga menjadi langkah preventif yang krusial yang harus dilakukan oleh peternak itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan kasus yang terjadi di peternakan sapi Bali di salah satu daerah di Pulau Bali, dapat disimpulkan bahwa dermatopitosis merupakan penyakit kulit yang sering sekali diremehkan, namun memiliki dampak nyata terhadap kesehatan hewan dan manusia. Kondisi lingkungan yang lembab, sistem pemeliharaan tradisional, serta tingginya intensitas kontak antara hewan dengan manusia menjadi faktor penting yang mendukung terjadinya dan menyebarnya penyakit ini. Ketidaktahuan peternak mengenai sifat menular dan zoonotik dermatopitosis itu dapat menyebabkan keterlambatan penanganan sehingga infeksi dapat menyebar secara cepat baik di tingkat ternak maupun manusia di sekitarnya. Untuk sarannya sendiri, sebagai pencegahan kejadian serupa, peternak perlu meningkatkan perhatian terhadap kesehatan kulit ternak dan tidak menganggap ringan setiap perubahan isolasi ternak dan menunjukkan gejala, serta pengobatan yang tepat perlu dilakukan sejak dini. Selain itu, perbaikan manajemen kandang, peningkatan kebersihan lingkungan, dan pengurangan kelembapan kandang sangat dianjurkan. Dari sisi kesehatan masyarakat, edukasi mengenai penggunaan alat pelindung diri dan kebersihan diri setelah kontak langsung dengan hewan yang terjangkit harus terus ditingkatkan. Dukungan layanan kesehatan hewan daerah dan penerapan pendekatan One Health diharapkan mampu mengendalikan dermatopitosis secara berkelanjutan di Provinsi Bali. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.